Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita tentang pidato yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Saudara-saudara sekalian, saya hadir di sini. Saya ingin menyampaikan intinya adalah terima kasih Nahdlatul Ulama. Terima kasih para kiai, para ulama. Terima kasih seluruh Nahdliyin semuanya, keluarga besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas peran NU menjaga kedamaian dan stabilitas di Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya telah menjabat Presiden Republik Indonesia dari 20 Oktober 2024. Saya disumpah setahun lebih tuh ya. Di hadapan rakyat semuanya, disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut dikatakan tugas nasional yang pertama, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Melindungi. Saya terima tugas tersebut. Saya terima mandat tersebut. Dan saya mengartikan bahwa melindungi segenap tumpah darah artinya melindungi rakyat Indonesia dari semua ancaman, dari ancaman fisik, dari ancaman kemiskinan, dari ancaman kelaparan, dari ancaman pelayanan kesehatan, dari ancaman ketidaktersedianya pendidikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Itu tugas utama saya. Tuh, ya, gitu. Jadi apa ya, makna dari kesejahteraan. Jadi kesejahteraan tuh nggak cuma dari masalah ekonomi saja gitu. Orang jadi yang mampu gitu untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Tapi masalah dari kesehatan iya, pendidikan iya, pokoknya yang berhubungan dengan kehidupan si yang hidup di negara tersebut. Ya misal fasilitas disediakan gitu. Misal transportasinya enak gitu ya, ada tempat liburannya bagus, tempat tinggalnya juga layak dan sebagainya. Jadi itu yang dinamakan sejahtera gitu, nggak cuma dari masalah ekonomi tapi mencakup segala atau keseluruhan dari hidup orang tersebut gitu ya. Jadi percuma misalnya ekonominya bagus tapi dia nggak bisa sekolah, kesehatannya mahal, pendidikannya juga sulit dan sebagainya. Jadi harus seimbang semuanya sehingga orang tuh adil dapat hak untuk mendapatkan keseluruhan tadi fasilitas-fasilitas yang bisa disediakan oleh negara. Ya misalnya orang yang nggak mampu bisa dikasih biaya untuk kehidupannya gitu ya, disantunin ya, atau misalnya orang yang nggak dapat pekerjaan itu diberi lapangan pekerjaan sehingga orangnya bisa produktif, bisa kerja, bisa dapat gaji gitu, nggak cuma jadi beban negara ya. Seperti itulah pokoknya. Itu membuat orang yang nggak mampu menjadi mampu. Itu adalah salah satu cara untuk mensejahterakan seseorang. Saya juga menerima tugas tersebut. Yang saya artikan, saya juga harus menjaga, melindungi segala kekayaan milik rakyat Indonesia. Dan saya telah bersumpah di hadapan Yang Maha Kuasa bahwa saya akan setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia selama masih ada nafas di kandung badan saya. Hanya dengan pengelolaan kekayaan bangsa baru kita bisa sungguh-sungguh sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, setelah saya menjabat sebagai presiden,
Saya pelajari semua data, saya pelajari semua fakta, saya pelajari semua keadaan. Ternyata bangsa kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa kekayaan yang luar biasa. Tapi di mana-mana saya sampaikan, masalahnya adalah apakah elit bangsa Indonesia pandai menjaga kekayaan tersebut. Tuh, jadi percuma itu kalau misalnya negaranya kaya tapi tidak dikelola dengan benar, maka kekayaannya ini akan menjadi sia-sia karena tidak mampu dikembalikan kepada orang-orang yang hidup di sana. Ya harusnya orang misalnya dapat keuntungan di sana, tapi gara-gara ada oknum-oknum yang memanfaatkan jabatannya, mengeksploitasi alam dan sebagainya, akhirnya yang bakal dirugikan adalah si rakyatnya. Jadi rakyat yang nggak dapat apa-apa, tapi mereka mendapatkan resiko dari bencana yang disebabkan oleh para elit ataupun orang yang memiliki jabatan tersebut. Jadi orang yang berkuasa itu harusnya benar-benar adil dan benar-benar bisa berpikir bagaimana cara mengelola alam yang baik itu atau mengelola kekayaannya, ya supaya kekayaan tersebut itu bisa dikembalikan kepada rakyatnya gitu, bukan masuk ke kantong sendiri misalnya kayak gitu. Jadi kekayaannya itu rata ya, kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang yang terlibat di sana. Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga. Tuh ya. Jadi ada yang banyak yang lolos gitu. Terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita. Terlalu banyak kekayaan kita yang dibawa lari ke luar negeri. Oke, jadi kita punya kekayaan tapi tidak bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Kadang-kadang ada orang luar gitu yang memanfaatkannya gitu, gara-gara kita salah dalam pengelolaannya, atau dari orang-orangnya sendiri gitu ya memanfaatkan keadaan dan akhirnya bukannya dikembalikan kepada rakyat tapi malah dijual keluar gitu. Jadi keuntungannya bukan kembali ke rakyat tapi malah ke kantong sendiri. Ya ini juga jadi masalah gitu ya, harus ada pengawasan yang ketat dan hukuman yang berat untuk mencegah hal-hal ini tuh tidak terjadi gitu ya, supaya celah-celah tadi itu tidak menjadi kebocoran dari devisa negara misalnya seperti itu ya. Jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita tidak boleh ragu-ragu, dan saya dan pemerintah yang semimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarungan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun. Ya, berarti ini juga harus diperbaiki dari sistemnya, karena kadang-kadang orang yang baik yang masuk ke sana itu bisa terpengaruhi oleh orang-orang yang berbuat kejahatan, misalnya dari bos-bosnya gitu ya. Jadi kepala-kepalanya ini ternyata orang-orang yang jahat gitu. Nah, ketika orang-orang yang jahat tadi itu memimpin gitu ya, ketika orang-orang yang baik mau masuk ke sana, itu akan sangat sulit sekali. Jikapun bisa masuk, ya mereka akan tersingkirkan gitu, mungkin dipecat, mungkin dihambat, mungkin diperberat urusannya gitu kan. Jadi orang-orang yang baik itu sulit untuk masuk ke dalam sistemnya gitu. Kalaupun bisa masuk akan terpengaruhi, kalau misalnya nggak terpengaruhi akan disingkirkan. Ya jadi lama-kelamaan kalau sistemnya salah itu akan membuat orang-orang baik, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang jujur itu akan berubah gitu ya pendiriannya kalau misalnya mereka nggak kuat. Ya jadi mereka ikutan karena airnya sudah kotor gitu ya, harus dikuras benar-benar habisi terus diganti air yang baru gitu. Terus sistemnya juga harus diperbaiki, karena kalau sistem yang nggak diperbaiki ini akan menjadi pola yang berulang
gitu ya. Jadi ya kalau kotornya benar-benar dibersihin, benar-benar kotornya nggak ada, karena berapa banyak pun air diganti kalau sistemnya itu masih kotor, itu akan mencemari air-air yang baru, air-air yang masih bersih gitu ya. Jadi dari sistem diperbaiki dan dibersihkan air yang kotornya, disaring lah pokoknya sampai benar-benar nggak ada kotoran yang tersisa di kolam tersebut, misalnya seperti itu. Saya merasakan tadi harapan saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dari sorotan mata ibu-ibu tadi. Saya merasakan harapan yang ada di hati ibu-ibu. Harapan yang ada di setiap orang tua. Harapan bahwa Indonesia yang merdeka harus Indonesia yang adil, harus Indonesia yang makmur. Kita harus bersatu, kita harus bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ya, jadi kayak benar merdeka yang sesungguhnya, merdeka yang benar dia tuh tidak bergantung lagi atau tidak dimanfaatkan atau dimanipulasi ataupun dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kita tuh kayak merdeka ya bebas dari penjajah, tapi ketika sistemnya nggak bagus ya itu akan dijajah kembali oleh orang sendiri gitu. Jadi orang Indonesia sendiri yang akan menjajah negaranya sendiri kalau misalnya tidak diperbaiki sistemnya. Ya jadi nggak ada bedanya tuh, cuma bedanya adalah orang-orang pribumi sama orang-orang dari luar gitu ya. Jadi orang-orang asing berpindah gitu kan gara-gara merdeka ke orang-orang pribumi yang memanfaatkan jabatannya atau mengeksploitasi kekuasaan tersebut. Ya jadi jangan sampai kita itu merdeka hanya di nama saja gitu, jadi bukan merdeka yang sesungguhnya, hanya berpindah kekuasaannya saja tuh dari orang asing ke orang-orang pribumi. Ya, kalau dari kekuasaannya tetap sama, keadaannya tetap sama, nggak ada yang berubah. Orang yang miskin tetap miskin, ya orang susah tetap susah gitu. Orang yang melarat itu makin melarat, mungkin makin susah lagi gara-gara orang yang memimpin itu tidak memiliki apa ya kompetensi di sana. Jadi dan memanfaatkan juga itu ya. Jadi celah-celah tadi gitu bukannya digunakan untuk memperbaiki kondisi rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi malah membuat rakyat itu makin menderita atau makin memperburuk keadaan dari sebelumnya. Ya. Apabila kita berani, apabila kita pandai, apabila kita bertekad, insya Allah kekayaan kita cukup untuk seluruh rakyat Indonesia hidup dalam keadaan sejahtera. Itu ya seharusnya itu ya. Saya sudah buktikan, pemerintah sudah buktikan, begitu kita ambil alih pemerintahan, kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani dengan adil dan dengan cukup dan dengan harga yang kita turunkan, saudara-saudara sekalian. Itu subsidi itu ya. Alhamdulillah, pertama kali dalam sejarah Republik kita, cadangan beras kita di gudang-gudang kita yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Ya, setidaknya lebih baik daripada sebelumnya. Sejak 31 Desember 2025, Indonesia sekarang swasembada beras, dan insya Allah sebentar lagi swasembada jagung, dan insya Allah dalam 3 tahun lagi kita akan swasembada pangan semuanya, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi dengan mandiri secara pangannya dulu tuh, jadi orang-orang nggak kelaparan dulu minimal. Ya kalau misal perutnya itu terisi dengan baik, ya orang bisa melakukan aktivitasnya dengan baik juga, misalnya dengan belajar, ada orang yang beraktivitas untuk kerja dan sebagainya. Kalau misalnya semua itu udah tercukupi dengan baik ya, dari pola makannya kan sandang, pangan, sama papan gitu. Jadi pangannya mau diurusin dulu gitu, jangan sampai ada kelaparan lagi di Indonesia.
Kalau semua orang udah nggak ada yang kelaparan, baru nanti kita bisa melangkah lagi ke depan gitu, mau ngurusin yang lainnya. Jadi kalau orang kelaparan kan susah mau ngurusin pendidikan, mau ngurusin kesehatan, mau ngebangun desa dan sebagainya, karena orang-orang masih kelaparan di sana. Jadi belum berpikir ke masa depan, karena hari ini mereka masih memikirkan masalah perut. Ya, kalau misalnya masalah perut udah bisa dihilangkan, baru mereka bisa berpikir, oke, hari ini sekarang udah cukup gitu, makanan udah kenyang nih. Maka kedepannya sekarang harus ngapain? Pekerjaan apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Jadi ketika hari ini sudah tercukupi gitu ya kebutuhan perutnya, itu mereka bisa berpikir untuk masa depannya bagaimana. Ya itu salah satu pemecahan masalahnya mungkin dari situ ya, dari pangannya dulu nih diatasi gitu, baru dari pangannya sudah teratasi nanti masuk ke masalah berikutnya, jadi satu persatu dilerai, mungkin dari korupsi juga gitu ya, mungkin dilerai dari sistemnya juga, itu juga harus dilakukan secara bersamaan supaya bisa terjadi efek yang apa ya, bisa dilihat secara langsung lah gitu, jadi pangannya tersedia, korupsi bisa dibasmi, dan orang-orang tuh bisa berubah keadaannya, yang awalnya tidak mampu menjadi mampu, orang yang susah menjadi apa ya, bisa mencukupi kehidupannya dan sebagainya. Kita bertekad menurunkan harga pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai hari ini memberi makan kepada 60 juta lebih penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dalam waktu kurang dari 1,5 tahun, kita sudah bisa memberi makan kepada 60 juta anak-anak, ibu-ibu, dan orang-orang tua. Dan insya Allah sebelum akhir tahun 2026 ini kita akan sampai 82,3 juta yang berhak. Saudara-saudara sekalian, Ya, jadi kayak misalnya ini salah satu program yang besar tuh ya, kayak MBG tadi itu. Nah, itu membuktikan bahwa kekayaan Indonesia itu harusnya cukup untuk memberi makan rakyat Indonesia. Misalnya seperti itu. Jadi kayak kekayaan Indonesia itu cukup untuk memberi makan. Kayak minimal makan dulu udah tercukupi. Nanti masalah kesehatan iya, terus pendidikan iya gitu. Jadi satu persatu bisa diurusin. Nah, nanti ketika dilihat wah program ini berhasil, berarti sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang kaya. Loh, bayangin tuh, negara yang kaya tuh berarti negara yang bisa mencukupi segala kebutuhan dari rakyatnya. Jadi menggunakan segala kekayaan devisa, misalnya devisa negara gitu ya, dari pajak iya, dari pemasukan lainnya, itu benar-benar bisa mencukupi gitu ya kebutuhan dari rakyatnya sendiri gitu. Jadi benar-benar Indonesia itu bisa menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung terus sama apa ya, bantuan-bantuan dari luar gitu. Bayangin negara yang kaya tapi tidak mampu memanfaatkan kekayaan tersebut, sehingga banyak orang di Indonesia yang masih miskin, masih susah dapat makan dan sebagainya. Jadi mulai dilerai lah satu persatu masalah di Indonesia ini ya. kita juga bertekad meningkatkan lapangan pekerjaan Itu juga jadi masalah tuh ya. untuk bangsa Indonesia. Kita juga akan memimpin industrialisasi bangsa Indonesia. Dalam 2-3 tahun ini kita akan membangkitkan seluruh industri kita. Kita sungguh-sungguh ingin menjadi negara maju di mana seluruh rakyat Indonesia menikmati kemajuan dan kehidupan yang layak. Kita akan bangun jutaan rumah murah. Jadi emang ini juga ya, buat dari industrialisasi itu juga itu sangat penting. Jadi buat pekerjaan-pekerjaan itu kan, kalau misalnya nggak ada industri, ya mereka bakal menjual secara bahan mentahnya saja. Sedangkan kalau misalnya barang yang mentah itu adalah barang-barang yang memiliki nilai yang rendah. Ya misalnya kayak kita jual beras gitu ya. Ya beras itu cuma beras gitu, nggak diolah dulu. Kalau misalnya diolah dulu kan jadi misalnya jadi bubur, jadi nasi goreng gitu. Jadi diubah dulu. Jadi nilai itu bisa ditambahkan dari industri gitu ya. Jadi nggak cuma masalah bahan mentah saja yang dijual murah keluar, tapi kita bisa mengolahnya sendiri dan bisa menambah lapangan pekerjaan ya. Dan apa ketika sudah diolah itu menjadi barang yang lebih mahal dan lebih
apa ya, bisa meningkatkan ekonomi di daerah tersebut. Ya bayangin kalau misalnya kita jual barang-barang mentah saja, misalnya emas dijual langsung keluar, barang tambang langsung jual keluar tanpa ada pengolahan, ya nanti ketika mereka udah diolah di luar masuk ke Indonesia barang itu lebih mahal. Nah kalau misalnya kayak gitu nanti Indonesia itu jadi defisit terus gitu. Jadi apa ya, pengeluaran negara itu lebih besar daripada pemasukannya. Ya itu menjadi masalah. Jadi di Indonesia itu harusnya kita panen nih ya kekayaan alam kita, terus diolah, nah ditingkatkan nilai barangnya sehingga ketika mau dijual itu barangnya sudah cukup tinggi atau cukup layak. Ketika mau dijual keluar, uang yang masuk itu menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Nah uang yang besar ini itu bisa dikembalikan kepada rakyat lagi gitu untuk mensejahterakan keadaan yang sebelumnya mungkin sedang sulit, yang nggak mampu, yang sedang apa ya, mendapatkan masalah gitu ya. Jadi benar-benar bisa terjadi revolusi di sana gitu. Yang awalnya masukannya kecil tapi gara-gara ada pengubahan, ada pengolahan, nilainya bisa ditambahkan dan keuntungan bisa diperbesar marginnya ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari pidato dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Nah, kalau misalkan terkait dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.